Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum melakukan pembelajaran ini, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita konsum sendiri, kita akan sama-sama belajar tentang pergaulan bebas dan zina, dalil tentang larangan pergaulan bebas dan zina, menganalisis Quran surat Al-Isra ayat juz 17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur juz 24 ayat 2 dan dampak serta cara menghindari zina. Baik, teman-teman, kita masuk yang pertama yaitu pengertian pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas adalah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain atau kelompok lain yang jauh dari nilai-nilai norma atau aturan agama Islam. Nah, di Islam sendiri tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tapi Islam menganjurkan kita untuk bergaul dengan teman-teman atau sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan syariat-syariat dan tidak boleh melanggar norma serta etika. Nah, jenis pergaulan bebas yaitu ada 4. Yang pertama, merokok dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, seks bebas. Yang ketiga, tawuran dan membuat kerusuhan. Yang keempat, yaitu sering menghabiskan waktu di dunia gemerlap malam atau party dan yang lain-lain. Dalil larangan pergaulan bebas yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina ya'uddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azlakum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang beriman atau laki-laki itu supaya mereka menegurkan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian adalah lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu rendahnya taraf pendidikan keluarga. Rendahnya taraf pendidikan keluarga, seperti keluarga yang mengizinkan sang anak untuk berpacaran tanpa ada pengawasan yang menyebabkan anak tersebut terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang kedua yaitu orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak. Nah, di sini orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak tidak bisa diperhatikan dengan maksimal. Yang ketiga yaitu kurang berhati-hati dalam berteman. Nah, dalam berteman itu kita harus memilih teman untuk kita sendiri yang dapat memberikan dampak positif bagi kita, yang membuat kita itu
menjadi kedepannya lebih baik. Yang keempat itu keadaan ekonomi keluarga. Contohnya anak yang putus sekolah karena ekonomi keluarga yang rendah, yang membuat perilaku sang anak menjadi tambah parah. Selanjutnya, cara mengatasi pergaulan bebas. Nah, bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas? Yang pertama yaitu memperbaiki cara pandang. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, banyak beraktivitas secara positif. Yang keempat, berpikir tentang masa depan. Yang kelima, mengurangi menonton televisi yang mengandung unsur seksual dan kekerasan. Yang keenam, selalu membaca buku yang memberikan motivasi yang baik. Yang ketujuh, yaitu berkomunikasi dengan orang. Selanjutnya yaitu tentang zina. Zina adalah melakukan hubungan seksual terlarang antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan sah secara perkawinan atau pernikahan. Zina merupakan dosa besar dalam ajaran agama Islam karena perbuatan tersebut merusak tatanan kehormatan dan keturunan. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Jenis pelaku zina. Jenis pelaku zina ada dua. Yang pertama, zina muhsan atau zina yang sudah berkeluarga, dan zina ghairu muhsan, zina yang orang yang belum berkeluarga. Yang pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina muhsan yaitu harus dirajam sampai mati. Dan untuk zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan seseorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan pernikahan atau belum pernah menikah, orang yang masih perjaka atau gadis. Hukumannya yaitu didera atau dipukul sebanyak 100 kali dan ditambah dengan mengasingkan orang itu atau membuang pelakunya ke tempat jauh dari tempat asal mereka. Tujuan larangan zina yaitu sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan. Bahkan bukan hanya larangan zina, menuduh zina atau yang menuduh zina sangat dilarang saat tidak bisa membuktikannya. Apapun alasannya, karena perbuatan zina sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Hukum zina. Terkait zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumannya yaitu haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat juz 17 ayat 32 yang ada di awal tadi. Nah, selanjutnya menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, zina, dan buruk. Dampak negatif zina. Banyak sekali dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Di antara dampak negatif zina yaitu
mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, serta anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dalil tentang zina yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yashhadu 'adzabahuma dha'ifatun minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur juz 24 ayat 2.